Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul lagi di acara kajian rutinan malam Jumat. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum acara kajian rutinan dimulai, ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua DKM Masjid Al-Furqan. Kepada Bapak Ustadz Rahmat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmatnya, karunia-Nya, rahmat dan pertolongannya kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan kita sepatutnya mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, nikmat luang waktu, nikmat sehat. Alhamdulillah pada hari ini kita semua atas kehendak Allah kita bisa berkumpul. Dan tak lupa salawat serta salam tercurah ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan dengan terus kita beristiqomah menjalankan perintah Allah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, menjadi wasilah kepada kita semua turunnya ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh hadirin semuanya bahwa insya Allah kalau ada izin Allah pada bulan November akan dimulainya pembangunan masjid untuk anak-anak ngaji. Setelah dihitung dengan Bapak Amin, kurang lebih biayanya di angka 20 jutaan. Kemarin disebarkan kepada para jamaah untuk besinya butuh 60 batang, dan itu kurang 14 batang. Ada yang mengambil 1 batang, 2 batang, 5 batang. Rasul kata Allah dan Rasulullah bersabda adalah sedekah adalah salah satu amal yang paling mulia di sisi Allah. Makin rajin bersedekah, maka semakin nyatalah kebenaran di dalam dirinya. Apalagi kita menghadapi pembangunan masjid. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersedekah ke masjid untuk membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah bangunkan istana di surga. Untuk membangun satu masjid itu tidak mampu, butuh biaya 20 juta dan tidak punya.
Maka ada Rasulullah memberikan sebuah keringanan. Hadis, barang siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, walaupun sebesar cakaran kaki burung, maka Allah bangunkan di surga. Artinya, jangan menunggu sedekah ini mesti kaya dan banyak harta. Tapi yang penting ikhlas memberi sesuai dengan kemampuan. Saya hanya baru punya 10.000, 20.000, 30.000. Insya Allah di mata Allah itu Allah memuliakan. Maka banyak para ulama begitu dahsyat pahala sedekah. Barang siapa yang bersedekah untuk masjid, maka Allah akan memberikan kebaikan yang sempurna dan dihapuskannya semua kesalahan. Lalu Allah akan melindungi orang yang sedekah dari semua bala musibah di dunia ini. Dan barang siapa yang bersedekah, maka akan ditolong oleh Allah. Dan barang siapa yang bersedekah, akan diberikan ganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Untuk itu, barang siapa yang bersedekah dengan sebuah keyakinan, keimanan bahwa akan pahala dari Allah, maka akan turun kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Yang mesti kita yakini, Allah itu tidak pernah bohong. Rasulullah bersabda, itu tidak artinya Rasulullah menyatakan itu tidak hanya berdasarkan hawa nafsu. Tapi Rasulullah mengatakan sesuatu sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mesti dipahami. Maka di bulan puasa ada hadis man shoma Ramadana, barang siapa katanya berpuasa dengan keyakinan akan pahala rahmat Allah. Maka di sini pula Al-Furqan lagi membutuhkan orang-orang, membutuhkan harta. Barang siapa yang meminjamkan harta kepada Allah, walaupun sekecil apapun, maka akan diperlihatkan oleh Allah nanti di hari akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa bulan November akan dimulainya pembangunan masjid untuk anak-anak haji. Maka barang siapa yang bersedekah untuk masjid, untuk rumah Allah, maka akan memanen pahala orang yang sholat di situ, orang yang ngaji di situ, orang yang itikaf di situ. Itu luar biasanya sedekah untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kami tutup billahi bismillahil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Rahmat atas sambutannya. Selanjutnya ke acara inti, yaitu kajian yang akan diisi oleh Ustaz Syahrul Mulyadin. Kepadanya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Sadaya panginten punten ka para bapak sadayana di mayunan para bapak sadayana pun para laum gitu pada aya pamaksadan gade mamatahan para bapak ada panginten tina ilmu sareng pengalaman oge bapak langkung gitu ngomong budak kamari gitu itu mau cek bung panginten kalik nasim kuring payun ini sejak berbagi ilmu, sharing, sareng
para sepuh sadayana oge para ibu sadayana nu aya di ieu pamajlisan gitu. Atuh alhamdulillah oge kalayan kadar tur inayah ti mantena ngajantenkeun wasilah ngariung mumpulungna urang sadaya di ieu patempatan gitu. Nu mudah-mudahan janten cukang lantaran lungsur na magpiroh ampunan Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya. Atuh sholawat sareng salam mugia kacurah limpahkeun oge ka junjunan alam urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panginten teu aya sanes ngariung mumpulungna urang sadaya para ibu para bapak pamuda pamudi oge remajana di ieu majelis anu mulia ieu teh panginten dina raraga syukuran. Leres Pak ieu acara syukuran Pak. Leres Pak. Atau silakan kamari syukuran. Mas Aris atas kamari syukuran. Eta syukuran deui Pak sanes. Mas Aris syukuran deui gitu. Acara syukuran banyak itu atau sanes Pak. Satu cocok jadi sebat syukuran ini. Ini ada tuangan kita aja banyak. Ya kan gitu. Biasanya kan, ayo orang syukuran. Yang terlintas, yang terbayang itu kan biasanya ketika mendengar kata syukuran adalah apa? Hajat ya. Makan-makan hajat. Nah, misalkan kemarin saya sudah terpilih menjadi RW 5 periode. Kita mengadakan syukuran. Nah, hajat, makan-makan. Kayak pengawasan gitu, biasa. Nah, mungkin tidak salah memahami arti syukur seperti itu. Karena kadang-kala kita itu secara tidak sadar suka mempersempit makna suatu perkara. Padahal perkara itu pada hakikatnya mempunyai makna yang teramat luas. Jantan sekali deui Pak kadangkala urang mah secara tidak sadar sok mempersempit makna satu perkara padahal perkara itu mempunyai makna yang sangat luas. Seperti silaturahmi ibunya. Ayo urang silaturahmi. Kumaha ta Bu? Ya cenah abdi teh hoyong silaturahmi cenah. Kan dijawabna teh kumaha? Mangga atuh diantos sumpinganana. Janten silaturahmi teh Pak. Nganjang punya. Nganjang silaturahmi teh nganjang. Silaturahmi bahkan aya silaturahmi akbar. Silaturahmi akbar kan acarana berkumpul, salam-salaman, berbagi cerita, makan-makan. Nah, padahal yang namanya silaturahmi itu merupakan satu istilah yang mempunyai makna yang sangat luas. Lalu apakah salah ketika kita berkunjung kepada sanak saudara, lalu kita mengadakan kumpulan, isinya makan-makan, bercerita ria? Apakah salah? Seperti itu dimaknai silaturahmi, tidak salah. Sapertos heulang teh cakaran. Lepat teh Pak, nyangemkeun heulang teh cakaran. Heulang atau elang pasti mempunyai cakar, salah tidak? Tidak. Kalau yang bercakar itu pasti adalah elang, salah tidak? Nah, nanti Pak. Ya nawe kan elang cakaran gitu ya. Bahkan bayawak cakaran. Manuk ge gadoheun cakar. Ya. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa elang itu adalah pasti mempunyai cakar, tidak salah. Tapi ketika ungkapannya yang mempunyai cakar itu adalah elang, ini yang keliru. Kenapa? Karena telah mempersempit makna hewan yang mempunyai cakar, yaitu adalah elang. Padahal banyak sekali, bukan hanya elang yang mempunyai cakar itu. Seperti tadi, berkunjung, berkumpul, silaturahmi sanes Pak eta.
Belum tentu. Sekarang isinya apa dulu? Kan aya nu ngariung berkumpul teng adon judi atau mabok bersama. Bercerita dia. Silaturahmi bukan? Bukan. Artinya apa dulu tujuannya? Berkunjung itu apa dulu tujuannya? Nah, berkunjung teh badai mewujudkan kebaikan atau justru berkunjung kepada saudara tetangga itu badai nyarekan tuh ngegelan da amak teh yaitu justru malah mewujudkan keburukan. Nah, kalau mewujudkan keburukan ini bukan silaturahmi. Karena makna daripada silaturahmi sendiri adalah asilatu, yaitu menyambungkan yang pada ujungnya menjadi satu kebaikan, lalu memutus yang pada akhirnya akan menjadi satu keburukan. Itu adalah makna silaturahmi. Ya kalau isinya kebaikan, ngariung teh kanggo kebaikan, berkunjung untuk mewujudkan kebaikan, itu silaturahmi. Tidak salah, itu silaturahmi. Tapi ketika yang namanya silaturahmi ini dipahami bahwa silaturahmi itu adalah berkunjung dan lain sebagainya, nah ini keliru. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau dipahami seperti itu maknanya akan sempit. Padahal tadi Pak, maknanya silaturahmi itu luas. Mewujudkan segala yang akan menjadi kebaikan dan memutus segala yang akan menjadi keburukan. Luas tuh Pak begitu. Luas. Bahkan kalau memang orang itu mempunyai silaturahmi, Pak, mempunyai kasih sayang di dalam dirinya terhadap masyarakat sekitar, sehingga dengan kasih sayang yang ada di dalam dirinya muncul rasa tidak ingin membahayakan orang lain, tidak ingin memadorotkan orang lain, justru ingin membuat bahagia, menebar kebaikan kepada orang lain. Kalau tertanam seperti itu Pak, mungkin tidak ada yang parkir sembarangan di sisi jalan, padahal bukan tempat parkir Pak. Tidak akan mungkin Pak. Jadi ayeuna apa pengen seueur anu parkir teh di mana we eta rika ngahalangan jalan. Nah mungkin itu karena dampak dari tidak ada rasa silaturahmi di dalam dirinya. Terus anu korupsi Pak pejabat, cik lamun pejabat gak ada silaturahmi panginten Pak korupsi moal. Tidak akan. Karena tertanam di dalam dirinya rasa sayang kepada rakyatnya. Tidak ingin menyengsarakan rakyatnya, tidak ingin memadorotkan rakyatnya, mal korupsi dan aya silaturahmi. Dipayun rame geuning baso ngange bora mali. Nah, itu dampak dari apa Pak? Itu tiada lain dampak dari tidak adanya rasa silaturahmi di dalam dirinya. Nah itu. Jadi kenapa perlu dipahami seperti ini? Karena memang nanti ketika kita memahami satu kata secara keliru, maka akan berefek pada pemahaman yang keliru terhadap kesimpulan dari kata itu. Jika tadi silaturahmi dipahami misalkan, padahal keliru, akhirnya dampak akhirnya apa? Yaitu akan keliru juga dalam bertindak. Maka penting kita memahami bahasa. Ini bahasanya apa? Silaturahmi itu bahasa Arab. Jangan dipahami dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Ada terus biasa anak itu, cuma orang silaturahmi naon nganjang, terus biasa anak itu gitu. Tidak bisa. Walaupun itu juga bagian dari silaturahmi. Gitu. Kembalikan lagi pemahaman satu bahasa itu kepada siapa Pak? Kepada Rasul, kepada yang memiliki bahasa. Silaturahmi bahasa mana? Bahasa Arab. Berarti kembalikan lagi kepada istilah orang Arab. Oh, ternyata silaturahmi bukan hanya istilah orang Arab, tetapi diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kembalikan kepada wahyu, kepada Quran dan hadis. Nah itu tauhid Pak, karena syukur tadi. Jadi pamik itu mah nu disebut syukuran teh naon atuh Pak?
Kumaha Bu panginten nu disebat syukuran teh Bu? Kan itu pengawasan teh syukuran Pak. Teu sepakat dah Can. Teu sepakat dah itu. Ieu teh syukuran. Nah, bet ieu kalau bet syukuran Pak. Nah. Ya jadi kembalikan lagi kepada yang memiliki istilah atau yang mengungkapkan istilah itu. Yang mengungkapkan istilah syukur itu tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Maka harus kita pahami bagaimana alurnya sehingga Nabi mengungkapkan ungkapan syukur. Itu dalam satu hadis Pak. Tatkala itu Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Aisyah. Jadi nah ibadah teh Rasul dugi kan kieu-kieu teh karena pada saat itu Rasul kakinya bengkak baru bersabab tiap malam beliau melaksanakan sholat tahajud sampai-sampai kakinya bengkak. Kayak panginten eta bengkak teh Pak pedah ku tahajudna sanes. Rasul kakina bengkak pedah ku salat tahajudna sanes Pak. Pedah naon atuh Pak? Lami teuing atau lami Mas Aris? Lami teuing mangke lewat ka subuh tah eta lami teuing. Lami ya. Rasul itu dah aya dah satu-satunya anu tiap malam salat tahajud asa jarang anu digigit kakina bengkak. Kenapa? Karena Rasul itu kalau melaksanakan tahajud itu bisa kadangkala beliau memulainya dari ba'da Isya. Dari ba'da Isya atau tidur dulu sebentar sesudah Isya. Lalu beliau bangun melaksanakan sholat tahajud itu kadangkala sampai sepertiga malam. Jam 1, jam 2 atau sampai mendekati waktu subuh. Nah itu tidak tanggung-tanggung Pak di awas teh Al-Baqarah, Ali Imran. Ayo urang. Sami Al-Baqarah. Ngan 5 ayat. Ali Imran sami 5 ayat misalnya. Al-Baqarah teh awalan we sareng akhirat. Rasul itu sampai tamat Al-Baqarah tamat, Ali Imran tamat. Gitu. Degika nuju tahajud dina bulan Ramadan penyaita taraweh teh ya. Sama Rasul itu dari awal malam sampai mendekati akhir malam. Artinya sampai mau subuh itu. Bahkan lebih ke sahabat, sahur sahabat hampir tidak ada waktu sahur untuk kami. Saking lamanya itu. Pada akhirnya kan tos katilu wengi ta Rasul teu keluar teu ka masjid. Nah, soalnya diantosan ku sahabat. Jadi sahabat teh ngiringan berjamaah tahajud tapi taraweh teh dina bulan Ramadan sareng Nabi padahal lami tapi dina wengi pertama lumayan seueur. Lami eta teh. Dina wengi kadua Pak lebih lami deui. Beuki seueur deui katiluna eta beuki seueur di hampir tidak memenuhi masjid itu. Nah Rasul tidak keluar pada saat itu. Kenapa? Karena takut ayeuna subanget. Tapi mungkin bisa jadi Korea males nepi ka akhirna ditinggalkeun. Atau kenapa Rasul tidak keluar? Khawatir takut dianggap tahajud itu atau taraweh itu hukumnya wajib. Gitu. Maka Rasul lebih suka menyendiri kalau sholat tahajud. Nah, lebih resep menyendiri. Sabab hoyong ponok hoyong panjang. Hoyong panjang Bu. Urang ge da saminya hoyong nyalira ngan urang mah hoyong ponok. Nah, beda tipis Pak. Itu. Nah, ketika saking seringnya Rasul itu melaksanakan tahajud Pak kakinya sampai bengkak. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi. Jadi panginten wahai Nabi, anjeun teh tos dijamin ku Allah Subhanahu wa taala
terus lamun teh mangalakukeun kasalahan tos pasti bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tos disiapkeun surga anu terbaik pikeun anjeun, tapi naha anjeun ibadah nepi ka kieu-kieu teh. Walaran Nabi mah simpel. Nyaeta naha kaula teu pantes ka Aisyah. Waya Aisyah naha kaulina kuring teh teu pantes janten abdan syakuron, janten hamba anu bersyukur. Jadi Rasul mewujudkan ibadah, bahkan diantaranya mewujudkan ibadah sholat tahajud ini sampai tiap malam, bukan karena memang masih ragu akan surganya Allah Subhanahu wa taala, atau bukan karena ragu kepada Allah terkait pahala yang akan dijanjikan kepada Nabi, tetapi tiada lain karena merupakan satu bentuk rasa syukur Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk rasa syukurnya dengan melakukan amalan ibadah. Namawi ari pangaosan teh ibadah apa? Ibadah sanes. Ibadah. Matak pangaosan teh syukuran sanes. Tuh syukuran tina naon? Nyaeta tina kanikmatan anu parantos ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun ka urang sadaya. Nikmat sehatna, nikmat hartana, nikmat pikiran, kecerdasan, saupana. Maka nu namina syukurnya eta mencurahkan segala kemampuan anu aya dina diri anu parantos ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun ka urang. Bo eta kemampuan harta, kemampuan tenaga, kemampuan pikiran. Ada kuring macana kur boga tenaga anu jag-jag waringkas. Duit eueuh pikiran kur sakieu-kieu, tapi tenaga yeuh jag-jag. So, syukuran. Kumaha syukuranna? Fisabilillah, gunakeun tenaga eta salah sahijina dina fisabilillah. Ikut andil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikut andil dina pembangunan masjid atau dina ibadah-ibadah anu sanesna. Abdi mah aya harta na tenaga teu aya, mung aya harta we sok harta peledug we sae. Atawa mung aya pikiranna cerdas, gunakeun untuk apa? Untuk siasa. Kan gitu Pak di zaman Nabi nuju perang. Cenah Rasul, kuring mah naon? Ieu teh tenaga aya. Perang bisa ngalawan musuh kan eueuh duit. Nah, akhirnya kan siapa yang membiayai? Yaitu yang mempunyai harta yang lebih. Keun ku saya dibayaan sol tanagana. Tentu itu. Yang cerdas, yang pikirannya cerdas ditempatkan dalam siasah Salman Al-Farisi. Dalam hal siasah, teknik. Nah, artinya itulah yang dinamakan syukur ataupun syukuran. Wah, cenah ada beda tuh eta mah aya syukur, aya syukuran tah eta. Kadangkala di urang teh sok dibentenkeun saatos ditamihan kataan. Duka di mana Pak eta kaidahna gitu nya. Dan bahasa Indonesia geus atuh aya. Gitu ya. Kan beda cenah antara pulang jeung pulangan. Tuh, eta ge beda. Sama tos tina bahasana ge beda banyak. Pulangan mah bahasa Sunda, pulang bahasa Indonesia. Ieu mah sami-sami kene. Istilahna teh istilah Arab, syukur. Tapi ditamihan kata aen jadi benten. Jika tahlil sareng tahlilan, teu meunang cenah tahlilan mah mun tahlil kenge. Tuh, beda ditamihanan. Atau mulut sareng muludan, ulah cenah muludan mah. Nah, daya aen. Mun mulut eta teu naon. Nah, mungkin lain kali kita bisa mendalami apakah memang karena aen eta atau ada hal yang lain itu. Nah, termasuk tadi syukur dan syukuran itu tidak ada bedanya hakikatnya. Hakikatnya sama-sama saja. Syukur dan syukuran itu, tahlil dan tahlilan. Tahlil tekan lapat la ilaha illallah, berarti lamun tahlilan ngalapatkeun la ilaha illallah. Sami gitu.
Cuma nanti yang menjadi masalah itu adalah pada prakteknya. Sanes syukur-syukuran. Tapi syukurna teh kumaha? Memahami syukurna teh kumaha? Nah ini yang menjadi masalah itu. Nah kenapa perlu dibahas Pak? Karena tadi ketika salah dalam memahaminya akan salah dalam bertindaknya, dalam beramalnya. Akhirnya kan hayu Bu orang syukuran nu kabayang teh kan kumaha. Pak cenah insyaallah abdi besok bade syukuran. Pertarusan naon biasa. Bade catering, bade masak Pak. Atau tuangeuna bade naon we teh bade martabak, bade naon. Nah itu nah, tidak salah. Memaknai syukur seperti itu tidak salah. Tidak salah. Artinya hal seperti itu teh bentuk syukur kepada Allah, diberikan nikmat oleh Allah, diberikan nikmat yang lebih. Lalu muncul dalam dirinya rasa ingin untuk mengungkapkan kenikmatan itu, atau dengan istilah lain tahadus binikmah. Ngayakeun we makan-makan, ngayakeun we botra, ngayakeun we pangaosan. Itu tidak salah, itu syukur, bentuk syukur ataupun syukuran. Tapi ketika dipahami bahwa syukuran hanya itu, nah mungkin ini yang kurang tepat. Kurang akad ke masjid, dia Pak eta teh syukuran, mencurahkan potensi yang telah Allah miliki, potensi tenaga pikiran ataupun anggota badan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zakat, infak, sedekah, kan eta teh syukuran, bentuk rasa syukur karena telah diberikan oleh Allah rizki yang lebih. Nah, itu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, mungkin yang selanjutnya Pak. Apakah nanti yang namanya syukur itu berdiri sendiri? Dalam artian berdiri sendiri itu, orang mah yang syukur we. Gitu. Tidak ada motif yang lain dan tidak ada penyebab yang lain, memang ya mah yang syukur. Atau justru nanti itu syukur itu merupakan akibat, merupakan konsekuensi karena ada satu hal yang lain yang menyebabkan harus bersyukur. Nah, tiada lain yang namanya syukuran itu Pak, tidak berdiri sendiri. Justru yang namanya bersyukur itu merupakan konsekuensi dari hal lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul. Hidupi orok Pak, nalika Allah meniupkan ruh ke dalam manusia di dalam rahim. Ku Allah diantep teu Pak. Diantep teu ku Allah. Henteu. Naon buktosna teu diantep ku Allah Pak? Hirup. Tuang teu Pak? Tuang. Dina rahim we pan tuang punya. Dina rahim we tiasa tuang nyata melalui ibu, bahkan ketika tes jantan bayi ge masih kena tiasa tuang. Nah pertarosanana anu masihan tuang eta teh saha? Allah dihuapan gitu ku Allah orang. Si Allah orang tua. Masihan tuang. Ibunya ya. Nah Allah hakikatnya yang memberikan makan. Adapun orang tua hanya mampu memindahkan nasi ataupun makanan bayi dari piringnya melalui tangannya menuju mulut si bayi itu. Terus tos dina mulut si bayi, kumaha kadituna. Nah dari mulut nyampe kerongkongan lalu ke perut. Nah inilah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalamun sanes rizki nama. Bahkan tos dugi karena kerongkongan banyak utah deui. Sanes rizki na. Gitu. Ari dina piring kene mah. Rizki milik milik, jantan milik teh naon? Anu dikuasai milikmu. Ya, gaduh mobil 10. Alhamdulillah jenazah saya sudah diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki naon, Pak? Gaduh mobil 10. Cik eta rezeki milik, Pak. Milik. Anu rezeki nu mana?
Nu dianggo hiji we eta. Pergutas-getos ya anger we, getos-getos kita hiji, da mungkin 2 mobil di bareng. Gitu artinya kapan hal itu jadi rizki ketika sudah kalau makanan sudah dimakan atau kalau pakaian dipakai. Mata jalmi anu hoyong seueur rizki nama apa? Kapanan orang sok ngadoakeun teh kadang kamu rangkali banyak biasana sepuh sing ageng milik sing ageng rizki. Jangan kira sing gede miliknya. Nah, aya nu kitu. Padahal justru rizki dalam doa itu kan rizkon thayyiban, rizki yang baik. Tidak ada dalam ungkapan doa meminta sesuatu kepada Allah dengan ungkapan milkan. Aya lagi rizkon. Gitu. Artinya apa? Sudah termanfaatkan, dipakai kalau pakaian. Maka orang yang ingin rizkinya melimpah, rizkinya banyak, rizkinya thayyiban berkualitas. Kinten-kinten pami ibu, hoyong rizki berkualitas, acuk nu dianggo teh nu pangsaena atau napi nu kirang saya bu. Kedana mah nu pangsaena. Tapi kadang-kala di bumi mah nu eta we. Ya. Nu eta ada nyaman ada nu ieu cenah. Tuh. Aya nu pangsaena mah dipajang we dina lemari banyak biasana mah. Ieu mah dah cenah khusus ke pami kaundangan. Baik teh. Itu kumaha asa ngondang we. Ruksak. Nah, akhirnya rizki thayyibannya kan tidak tercapai gitu. Artinya yang terbaik dulu yang dikeluarkan gitu. Yang dipakai, yang dimakan, yang terbaik dulu. Ya, ada orang atas dibiasakan gitu banyak. Terus dibiasakan kadang-kala anu dimanfaatkan teh. Anu goreng nah heula. Terus kebiasaan tika pungkur, naon nuang baso. Kan kojona mah banyak, kojona basona mihna. Basona biasa nama teh si kojona si basona teh disesakeun ke cenah terakhir ya mah. Mina heula saepkeun gitu. Oke, basona terakhir. Ari heng teh pas dicolok ku garpu ngaclang. Kana taneuh. Dituang we digegel dituang kucing tuh jadi rezeki sahabat. Jantan rezeki ucing. Gitu. Nah artinya Allah telah memberikan rizki kepada kita. Artinya ketika kita hidup Allah sudah penuhi hak-hak hidup kita. Dari mulai makan, minum, rizkinya dan lain sebagainya. Hak-hak hidup itu telah Allah penuhi. Maka ketika Allah telah memenuhi hak hidup kepada manusia, maka disinilah pada akhirnya manusia pun harus memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Yaitu syukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yaitu dengan ibadah. Maka ibadah tiada lain merupakan salah satu bentuk dari seorang hamba memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekap dugi kadinya apa? Tidak. Kan kudu mah impas banyak. Janten masa impas teh nya ku Allah terus diogo gitu kieu di paparinan hidup anu layak. Masih kene tiasa menghirup udara segar. Masih sehat. Terus ayeuna urang ibadah ka Allah. Allah memenuhi hak urang tadi. Ayeuna urang memenuhi hak Allah nyata ku jalan ibadah impas teh. Impas teh. Nya kan lamun Allah tadi bu Allah tos di kitu kieu tapi urang teu ibadah ka Allah. Urang teu memenuhi hak Allah impas teh lamun kitu. Teu impas tapi lamun urang ibadah memenuhi hak Allah impas teu. Impas sakedarna mah atos beres. Tapi disinilah ihsannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsan itu lebih dari yang ditentukan, lebih dari ketentuan. Sehingga Bapak bayar zakat misalkan 2,5 tamihan we. Kuduna misalkan 30.000 tak jantan 50.000. Nah eta teh ihsan lebih daripada ketentuan. Nah inilah tingkat tertinggi. Apa ihsan? Kan tos impas, tapi naon buktina ihsan Allah? Urang ibadah masih kene di paparinan ku Allah, di paparinan paha. Masih kene di paparinan ganjaran ku Allah.
Bahkan kadang kala mah si ganjaran teh dilipat gandakan ku Allah Subhanahu wa taala lebih dari ketentuan deui. Nah, artinya sangat apa bahasanya itu Pak ya, sangat mungkin sangat tidak berperi kemanusiaan Pak. Artinya tengaragap diri. Apa siapa? Yaitu orang yang hidupnya sudah enak. Artinya sudah diberikan hak-hak hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun beribadah tetapi beribadahnya beribadah asal-asal. Nah, ini mungkin bentuk daripada apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dalam syukur mah tadi pasti bakal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ku Allah dipaparinan pahala. Tos disiapkan ganjaran aku Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat ganda. Numawi pami ibadah karena pahala Allah Pak lepat teh. Urang teh beribadah. Saya mah da salat teh cenah ku lantaran hoyong surga Firdaus. Gitu Pak. Lepat teh. Henteu. Nah. Digambarkan dalam Al-Qur'an. Ari nu lepat kumaha tuh? Itu banyak karena kan biasanya sok aya banyak babasaan, jadi orang teh ibadah teh kudu tulus we cenah ka Allah teh. Jadi ulah peda dibibit aku pahala. Tah eta teh palebay eta teh. Lebay eta. Justru kan banyak mata Allah ngabibit surga Firdaus, pahala anu berlipat-lipat ganda. Bahkan man soma Ramadana imanan wati saban sahanu saum Ramadan, dasar iman sareng mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kupirolahu mata qadama min dzanbi, bakal dihampura sadaya dosana anu tos kalangkung. Ulah cenah mengharapkan kitu teh. Nah, kudu tulus we. Tulus ibadah mah karena Allah. Sidik bet dijentrekeun kitu ge supaya manusia kabita, supaya manusia kabita nu antukna mengudag pahala-pahala nu tos dijanjikeun eta ku cara ngalaksanakeun ibadah. Tah eta pun panginten disebut ikhlas teh. Jadi ikhlas teh miharep pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Tah nu lepat nu mana? Nu lepat mah miharep pahala salian ti Allah Subhanahu wa taala. Eta nu disebut syirik. Siga bapak DP warang damel ku bos, miharap gaji we ti bos. Bos, da saya mah gawe teh ku sababaraha gaji ti bos, lepat teh Pak. Teu lepat atuh, da memang gitu. Tapi bos saya mah gawe teh ku sabab aya digaji ku si itu. Tah eta mah teh lepat eta mah. Kenapa? Karena yang merintahkannya Allah. Sidik kitu mah banyak merna, tapi ketika kita mengharapkan pahala dari selain Allah, nah inilah yang namanya syirik. Artinya cinta kepada Allah itu Pak, ikhlas kepada Allah itu bukan cinta buta, bukan ikhlas buta. Kan benten sareng jalmi, cenajang ulah bogo kasih eta si eta teh kamari ku urang kapergel. Keur jalan-jalan sareng pamaget silih gandeng. Wah, cenah gemae da saya mah geus cinta kasih eta tulus rek kumaha oge. Nah, cinta kepada Allah itu tidak seperti itu, tidak cinta buta, tetapi cinta yang didasarkan pada realistisme. Artinya lamun anjeun ibadah terus disiapkeun ku kaula pahalana ieu. Realistis Allah. Gitu. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi kita semua dan kita bisa lebih bersemangat lagi dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menempatkan keikhlasan yang sesungguhnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada pemateri Ustaz Syahrul Mulyadin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita lanjut dengan pelaksanaan sholat isya berjamaah. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.